Trisadaka sebagai ageman Sulinggi Hindu Dresta Bali, kita sering mendengar istilah Trisadaka, khususnya dalam pelaksanaan ritual tertentu masyarakat Hindu di Bali. Ritual besar seperti Tawur Kasanga biasanya dianggap selesai atau puput jika dipimpin oleh Trisadaka. Trisadaka ini kedudukannya sangat penting. Sesuai arti katanya, Tri berarti 3. Sedangkan Sadaka berasal dari kata sadu yang diartikan sebagai orang suci yang sudah melalui proses dwijati. Jadi, Trisadaka pada dasarnya adalah 3 jenis pandita atau pendeta. Munculnya istilah Trisadaka suka dengan lontar Eka Pratama. Dalam lontar ini disebutkan Sang Hyang Brahma Ajima Putra Tataga, Panua Sang Siwa, Pamatya Sang Boda, Pamitut Sang Bujangga. Sang Siwa Kapika Agning Layang Amratista Akasa, Sang Boda Kapika Agnisara Amratista Pawana, Sang Bujangga Kapika Agni Sinararasa Meratista Sarwa Prani, iti ngaran Sang Tri Buwana Katon. Dengan demikian, Trisadaka terdiri dari pandita dengan paham siwa, Buddha atau Sogata, dan Bujangga. Ketiga dianggap sebagai inti ajaran agama pada zamannya yang sekarang kita sebut Hindu Dresta Bali. Sehingga ketiganya dianggap secara lengkap menyucikan 3 lapisan alam, loka. Juga mewakili keragaman pandita saat itu. Lontar Resi Wenawa juga isinya menarik, sebab lontar ini berkisah tentang kegelaran atau keilmuan dari Resi Wenawa sesungguhnya adalah Siwa Waisnawa. Hal tersebut senada dengan lontar kuno yang berjudul Siwa Sasana, yang menjelaskan tentang beberapa cabang ajaran Sang Hyang Siwa Sasana seperti Siwa Sidanta, Wenawa, Lepaka, Ratna, Hara dan Sambu. Lontar Siwa Sasana adalah pedoman para pendeta dan guru besar, Dang Acarya, dalam mendidik para siswa. Dilanjutkan dengan uraian kewajiban para siwa, guru, terhadap siswanya atau sebaliknya. Lontar ini jelas mengatakan bahwa Wenawa di Bali itu berakar dari ajaran Siwa Wenawa. Selanjutnya lontar Resi Wenawa ini berkisah cabang gegelaran, Siwa dan Buddha. Buddha yang dimaksud pun adalah Siwa Buddha. Jadi turut mendampingi keberadaan Siwa adalah Siwa Buddha dan Siwa Wenawa. Lontar ini memulai kisahnya tentang pemerintahan Ida Dewagung Airlangga di Jawa dan saat itu ada 2 tokoh besar keagamaan. Keduanya ini datang ke Bali, yaitu Empu Kuturan dan Empu Pradah. Empu Pradah beragama Buddha, Empu Kuturan beragama Siwa. Empu Kuturan turun di Padang Karangasem, kini Padang Bay. Dan disitulah beliau mendirikan parhyangan dan memberi ajaran baik Siwa dan Siwa Buddha. Lontar ini kemudian menceritakan pemerintahan Ida Dewagung Jayapangus di Bali pada Caka 1103. Ketika itu datanglah seorang Empu Gantaya dan Resi Aruna menganut paham Siwa Waisnawa. Kemudian Resi Waisnawa berubah menjadi Sangguhu Waisnawa. Sang Siwa Pasupati sebagai Brahmana. Sang Buddha Mahayana menjadi Bodha. Anak-anak putra. Sang Siwa Waisnawa menjadi Sengguhu Bujangga. Ini bukan persoalan tinggi rendah, tapi pembagian kerja yang saling membutuhkan dan tidak bisa saling meniadakan. Ketiganya sebagai kesatuan, gegelaran yang saling melengkapi. Informasi penting dari lontar ini berkisah tentang pembagian tugas Trisadaka. 1.
Siwa Waisnawa melaksanakan upacara penangluk merana, hama, dengan catur stawa. Siwa Waisnawa ini dikenal sebagai sang guru bujangga dapat menyelesaikan upacara dewa dan butakala. 2. Sang Boda bertugas menyucikan pitara-pitara, roh leluhur. 3. Sang Brahmana patut menyucikan akasa atau sesajen untuk para dewa. Pokok menarik yang dibahas terkait Trisadaka ini yang bertugas di masa itu yang menyelesaikan segala upacara upakara seperti pancayatnya, pendeta Siwa menyucikan ruang atas angkasa. Buddha menyucikan tengah dan air. Apa? Bujangga menyucikan ruang bawah atau tanah, pertiwi. Beberapa waktu lalu kita sering mendengar istilah sarwa sadaka yang sebenarnya kurang tepat karena dasar sastranya masih banyak dipertanyakan. Karena pengertian sarwa sadaka dapat disalahgunakan dan dirumuskan sebagai semua pendeta dari berbagai sekte, di mana kemungkinan dahulu ada terkandung maksud terselubung dari kelompok sampradaya. Jika di kemudian hari sampradaya asing bisa eksis sebagai sekte di Bali, maka para pendetanya pun baik kelompok Hare Krishna dan Sai Baba yang banyak melahirkan diksa massal dan tidak mempunyai dasar sastra pediksaan yang jelas dianggap sama kualitasnya dengan Sulinggi Hindu Dresta Bali, sehingga akan mempunyai legitimasi yang sama dengan Sulinggi Sadaka Hindu Dresta Bali yang berasal dari bermacam-macam klan, pesemetonan, yang sudah ada sekarang. Untuk menghindari penyalahgunaan hal tersebut, sebaiknya istilah sarwa sadaka tidak digunakan lagi, cukup disebut sarwa pandita berpaham Trisadaka. Para Sulinggih yang berhak muput upacara-upacara Hindu Dresta Bali baik di Bali dan di Nusantara adalah para Sulinggih dari klan manapun, pesemetonan berbeda. Selama Sulinggih tersebut berpaham Trisadaka yaitu Sang Siwa, Sang Buddha dan Sang Bujangga. Selanjutnya para Sulinggih tersebut juga jelas garis perguruannya, aguron-guron guru nabenya, dan organisasi pesemetonan di Bali asal Sulinggih Trisadaka tersebut.